Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, kami dari kelompok 5, saya sendiri Muhammad Rifki Mufid dengan NIM akhir 051. Saya Miralaina Mukhtar dengan NIM akhir 042. Saya Andrea Khairadias dengan NIM akhir 103. Oke, kami di sini akan membahas tentang nilai tukar dan global value chain pada negara Indonesia dan Vietnam yang sudah kami buat pada jurnal kami. Pada pendahuluan, untuk memberikan konteks, GVC membuat proses produksi terpecah lintas negara. Artinya, ekspor suatu negara tidak sepenuhnya mencerminkan kontribusi domestik, karena ada input impor. Akibatnya, hubungan antara nilai tukar dan ekspor menjadi lebih kompleks. Oke, jadi hari ini kita mau ngobrol lebih dalam soal working paper kita tentang hubungan nilai tukar dan global value chain di negara Indonesia dan Vietnam. Nah, jujur, menurutku topik ini tuh menarik, apalagi kalau kita lihat kondisi ekonomi global belakangan ini. Nah, apalagi topik ini jadi makin menarik karena teori lama ekspor versus nilai tukar itu berubah sejak adanya GVC. Setuju banget. Soalnya kalau kita lihat teori ekonomi yang lama, kan dibilangnya kalau mata uang suatu negara itu melemah, otomatis ekspornya jadi lebih kompetitif dan neraca perdagangannya harus membaik. Tetapi ternyata setelah ada fenomena global value chain ini, pola kayak gitu tuh udah nggak selalu kejadian. Nah, iya benar, karena di divisi, proses produksi sekarang udah nyebar ke banyak negara. Jadi barang yang kita ekspor tuh sebenarnya nggak selalu dibuat dari bahan lokal. Ada komponen impor yang dipakai juga, makanya pas nilai tukar melemah, efeknya jadi lebih rumit, bukan sekedar kurs turun, terus ekspornya naik. Ya, kita masuk ke contohnya, yaitu mungkin Indonesia dulu. Jadi dari data yang kita olah untuk periode 2017 sampai 2022 yang berupa nilai tukar pada Indonesia, mata uang Indonesia dan mata uang Vietnam, dan nilai GVC Indonesia dan Vietnam, rupiah tuh jelas-jelas melemah terhadap dolar. Tapi yang menarik, nilai partisipasi GVC Indonesia bukannya naik, tapi malah turun. Iya bener banget, Fit. Angkanya bahkan lumayan drastis loh, dari sekitar 62 miliar USD pada tahun 2017 turun menjadi 48 miliar di 2020. Jadi meskipun rupiah melemah dan secara teori ekspor kita harusnya makin kompetitif, kenyataannya divisi kita justru ikut merosot. Ini juga nyambung sama literatur yang pernah kita baca kemarin di Amiti DKK tahun 2014 yang nunjukin pola serupa. Nah, penjelasan kita tadi bisa kita lihat di data ini. Jelas terlihat depresiasi rupiah itu tidak meningkatkan partisipasi GVC. Menarik sih, tapi kenapa bisa kebalik gitu ya? Kira-kira apa faktor utamanya? Menurutku ya karena struktur industri kita sendiri, banyak banget sektor manufaktur di Indonesia yang masih bergantung sama impor bahan baku dan komponen. Jadi, begitu rupiah melemah, biaya impor ini langsung melambung. Akhirnya, keuntungan harga ekspor karena depresiasi itu ketutup sama kenaikan biaya produksi. Nah, dampak akhirnya bisa negatif. Nah, itu dia. Intinya depresiasi itu nggak otomatis bikin kita lebih kompetitif karena kita masih kejebak ketergantungan sama bahan impor untuk bisa produksi dan ekspor. Makanya sensitivitas perdagangan kita terhadap nilai tukar jadi rendah. Atau kalau pakai istilah ekonominya, exchange rate pass-nya itu kita tuh nggak lengkap. Nah, sekarang kita geser ke Vietnam nih. Vietnam ini ceritanya beda banget sama Indonesia. Nilai tukar mereka itu jauh lebih stabil dibanding rupiah. Tapi yang bikin menarik, partisipasi GTC mereka justru naik gila-gilaan. Malah sampai jauh banget melewatin Indonesia. Bener banget tuh, Rek. Dari data yang kita pakai, GVC Vietnam itu hampir 6 kali lipat Indonesia waktu puncaknya di 2021. Padahal nilai tukarnya nggak banyak berubah. Jadi kayak nunjukin kalau faktor yang bikin maju itu bukan nilai tukar, tapi ada faktor lain yang jauh lebih kuat. Nah, kira-kira apa ya kunci sukses Vietnam? Kalau menurutku sih jawabannya ada di kebijakan struktural mereka. Vietnam tuh super agresif buat narik FDI, terutama di sektor elektronik dan manufaktur padat karya.
Makanya perusahaan besar kayak Samsung masuk dan bikin pabrik di sana. Pas itu terjadi, otomatis partisipasi Vietnam dalam divisi langsung terdongkrak. Yap, dan mereka juga kecipratan untung dari strategi Cina Plus One. Nah, strategi ini maksudnya perusahaan global tetap produksi di Cina, tapi menambah satu negara lain sebagai lokasi produksi tambahan supaya nggak bergantung penuh ke Cina. Jadi kalau ada risiko di Cina, kayak perang dagang atau biaya naik, jadi rantai produksinya itu tetap aman. Nah, Vietnam ini jadi salah satu negara yang paling sering dipilih sebagai lokasi tambahannya. Selain itu, tenaga kerja mereka kompetitif, politiknya juga cukup stabil, dan kebijakannya ramah industri. Jadi meskipun nilai tukar naik turun sedikit, fondasi industri ekspor mereka itu tetap kuat. Nah, jadi sementara kesimpulannya gini ya, untuk negara yang udah punya integrasi GVC yang dalam kayak Vietnam, nilai tukar itu bukan motor utamanya. Yang paling menentukan justru di faktor struktural, kayak infrastruktur, iklim investasi, dan keterhubungan mereka dalam jaringan produksi regional. Dan ini sejalan banget sama temuan Adler DKK pada tahun 2019 dari IMF. Jadi di slide ini merangkum pada pola perbedaannya. Depresiasi itu tidak menjamin peningkatan GVC, tetapi integrasi industri dan FDI lebih menentukan. Nah, pertanyaan yang penting sekarang adalah dari semua temuan tadi, implikasi apa sih buat kebijakan ekonomi Indonesia? Menurutku ya, itu tuh kayak semacam alarm pengingat. Kalau selama ini kita itu cuma ngandelin kebijakan moneter yang fokus ke nilai tukar. Misalnya mendorong depresiasi biar ekspor naik. Ternyata itu nggak cukup, apalagi buat negara yang ekonominya udah ikut dalam divisi. Efeknya jadi terbatas. Nah, setuju banget. Makanya pemerintah itu harus geser fokus ke kebijakan struktural jangka panjang. Nah, salah satu kuncinya adalah ngurangin ketergantungan impor dengan memperkuat industri hulu di dalam negeri, terutama lewat pengembangan IKM supaya bisa jadi pemasok industri besar. Nah, itu penting banget kalau kita mau punya rantai pasok sendiri. Nah, benar. Terus, jangan lupa soal logistik dan kepabeanan. Kalau arus barang makin lancar dan biaya makin efisien, daya saing industri kita otomatis meningkat. Jadi bukan cuma soal harga karena nilai tukar, tetapi tentang kemampuan produksi dan efisiensi sistemnya. Jadi kesimpulannya, kalau Indonesia mau bersaing di global value change, kita butuh strategi yang jauh lebih menyeluruh. Nggak bisa cuma ngandelin nilai tukar. Kita harus perkuat struktur industrinya, infrastrukturnya, dan kualitas SDM-nya, supaya posisi kita di GVC itu makin kuat. Oke, jadi sebelum kita tutup, menurut kalian apa sih kesimpulan besar dari diskusi kita hari ini? Kalau menurutku ya, integrasi ke global value chain itu benar-benar ngubah aturan main perdagangan internasional. Nilai tukar memang masih penting, tapi buat yang negaranya ekonominya sudah sangat terhubung global, peran nilai tukar ini hanya sebagai alat dorong ekspor, jadi terbatas banget. Setuju. Dan buat Indonesia, pelajaran pentingnya adalah kita nggak bisa cuma ngandelin fluktuasi nilai tukar. Kalau kita mau naik kelas di GVC, kita harus serius memperbaiki fundamental ekonomi, mulai dari memperkuat rantai pasok domestik, ningkatin kualitas SDM, sampai bikin iklim investasi yang benar-benar kondusif. Yes, benar banget. Dan semoga analisis kecil yang kita lakuin ini bisa jadi bahan refleksi, terutama buat pembuat kebijakan atau siapapun yang tertarik sama isu perdagangan internasional. Meskipun sederhana, mudah-mudahan bisa tetap bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Makasih buat kalian berdua, diskusinya seru dan nambah insight banget. Dan terima kasih banyak buat yang udah nonton dan ngikutin diskusi kita sampai selesai. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa nambah insight dan bikin kita makin paham soal ekonomi global. Sampai ketemu di diskusi berikutnya. Terima kasih.